Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Faisal Rahman dengan NIM 2310952047. Sini saya akan menjelaskan dengan tugas tentang tracker studi dari survei alumni UNAN 2024. Untuk yang pertama itu latar belakang. Pendidikan tinggi berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja. Untuk menilai keberhasilan perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan terserap di pasar kerja, diperlukan evaluasi melalui tracker study. Tracker study merupakan pelacakan terhadap alumni untuk mengetahui masa tunggu kerja, kesesuaian pekerjaan dengan bidang studi, tingkat pendapatan, serta relevansi kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan. Selanjutnya, bagi Universitas Andalas, UNAN, Tracker Study Alumni 2024 menjadi dasar penting dalam menilai mutu lulusan dan efektivitas kurikulum. Hasil analisis data ini membantu universitas mengukur tingkat serapan lulusan, menilai kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan industri, dan menyusun strategi peningkatan kualitas pembelajaran. Oleh karena itu, analisis statistik terhadap data tracker studi alumni UNAN 2024 dilakukan untuk memberikan gambaran nyata sebagai profil lulusan dan kinerja mereka di dunia kerja. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana profil status alumni UNAN 2024 saat ini bekerja, mencari kerja, wira swasta, atau studi lanjut. Yang kedua itu bagi yang sudah bekerja berapa lama waktu tunggu rata-rata untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Untuk selanjutnya, bagaimana profil pendapatan dan sebaran lokasi kerja alumni. Selanjutnya, terakhir, seberapa erat kesesuaian relevansi antara pekerja alumni dengan bidang studi mereka selama di UNAN. Untuk sebelum itu, kita masuk pada pendekatan teoritis. Itu statistika memegang peranan esensial sebagai landasan metodologi dalam menganalisis data terakhir studi yang kompleks. Pembahasan ini didasarkan pada konsep dasar statistika deskripsi, yaitu cabang ilmu statistika yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, dan menyajikan data agar lebih mudah dipahami. Statistika deskripsi tidak melakukan penarikan kesimpulan terhadap populasi, melainkan hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik data yang tersedia. Dalam konteks tracker studi alumni UNAN tahun 2024, pendekatan ini digunakan untuk menampilkan profil alumni berdasarkan hasil survei. Data yang dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan ukuran-ukuran statistika seperti mean, median, modus, serta standar deviasi. Itu kita masuk pada variabel data studi tracker alumni. Variabel adalah suatu sifat yang menunjukkan sesuatu yang dapat diamati yang memiliki nilai berbeda dalam ilmu statistika. Nilai-nilai dari variabel merupakan data yang akan diolah dengan prosedur statistika. Berdasarkan data yang diberikan, variabel yang terdapat di dalamnya adalah yang pertama nama, yaitu identitas responden, yang kedua selanjutnya jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, ada IPK, indeks prestasi kumulatif yang didapat saat lulus. Selanjutnya itu status pekerjaan menunjukkan apakah alumni sudah bekerja, belum bekerja, atau melanjutkan studi. Selanjutnya nama instalasi atau tempat kerja, nama lembaga perusahaan atau tempat alumni bekerja. Yang ketujuh bidang pekerjaan, jenis bidang profesi yang digeluti alumni. Yang kedelapan itu waktu tunggu mendapatkan pekerjaan. Lama waktu tunggu yang dibutuhkan alumni sejak lulus hingga pekerjaan pertama. Yang kesembilan itu relevansi pekerjaan dengan bidang studi. Tingkat kesesuaian antara jurusan kuliah dengan pekerjaan saat ini. Yang ke-10 itu pendapatan awal atau besar gaji. Kisaran gaji pertama atau saat ini. Yang 11 ada tingkat kepuasan terhadap proses pembelajaran. Penilaian alumni terhadap kualitas pembelajaran selama kuliah di UNAN. Selanjutnya itu data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif dan data kualitatif adalah data berupa label, kategori, atau penilaian yang tidak dapat dihitung secara matematis. Contohnya, nama mahasiswa, jenis kelamin, prodi lulus atau wisuda, status pekerjaan, nama instalasi, jenis perusahaan. Kalau untuk data kuantitatif, yaitu data berupa angka yang memiliki makna matematis dan dapat dioperasikan, seperti nilai IPK, waktu tunggu mendapat pekerjaan, serta besar pendapatan saat bekerja.
Untuk selanjutnya itu kualifikasi data kualitatif merupakan prosedur untuk memberikan angka dari data suatu variabel yang dinyatakan dalam 4 skala pengukuran sebagai berikut. Yang pertama adalah skala nominal digunakan untuk membedakan kategori atau kelompok tanpa makna urutan atau peringkat. Contoh pada data terakhir studi, yang pertama itu nama, jenis kelamin, status pekerjaan, periode wisuda, lokasi bekerja, jenis perusahaan. Yang kedua itu skala ordinal, menunjukkan kategori yang bisa diurutkan, tetapi jarak antar kategorinya tidak diketahui secara pasti. Yaitu contohnya itu penilaian kegiatan kampus, magang, perkuliahan. Untuk ciri khasnya itu data berbentuk kata dengan urutan jelas, misalnya kurang, cukup, baik, sangat baik. Untuk yang ketiga itu skala interval, menunjukkan data numerik dengan jarak antar nilai yang sama, tapi tidak memiliki nol mutlak. Contohnya itu IPK. Ciri khasnya itu nilai bisa diurutkan dan dihitung selisihnya, tetapi nol bukan berarti tidak ada. Yang keempat itu skala rasio, memiliki semua sifat skala interval, tetapi jumlah juga memiliki nilai mutlak. Nol di sini berarti benar-benar tidak ada. Nilai yang diukur contoh pada tradisi studi yaitu lama atau waktu tunggu kerja, pendapatan awal atau gaji saat ini dalam nominal rupiah. Untuk penyajian nyatanya itu pertama kita bikin tabel itu tabel searah yang terdapat nomor, status pekerjaan, dan jumlah frekuensi. Satu yang selanjutnya tabel kontingen itu ada jenis kelamin, sudah bekerja, belum bekerja, melanjutkan studi. Terus untuk penyajian data kita menampilkan grafik itu profil status alumni UNAN. Ada sekitar 44% yang tidak bekerja, 46,4 yang bekerja, ada yang belum mungkin yang memungkin belum memungkinkan yaitu 1,2%, melanjutkan pendidikan yaitu 2,4% dan 6% wira swasta. Ada juga tingkat referensi pekerjaan dengan bidang studi. Ini ada sangat erat, erat, cukup erat, tingkat referensi kurang erat, tidak sama sekali. Tapi lebih banyak responden yang memilih sangat erat, yaitu 15 orang. Untuk selanjutnya adalah jenis perusahaan alumni. Kebanyakan alumni mendapatkan pekerjaan yaitu perusahaan swasta, sekitar 34 orang. Sebenarnya ada juga grafik garis yang distribusi pendapatan alumni per bulan. Rata-rata alumni yang mengisi ini itu 26 orang mendapatkan gaji sebesar lebih dari 5 juta. Sebenarnya ada penyajian data, distribusi frekuensi IPK, uh, yaitu adanya interval IPK-nya, frekuensi, dan nilai tengah tiap interval. Selanjutnya ada penyajian data, itu ada grafik histogram yang diambil dari nilai tengah tiap interval. Yaitu ada ukuran statistika, yaitu ukuran terpusat. Yang pertama adalah rata-rata min. Nilai rata-rata adalah jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah banyak data. Simbol yang digunakan nilai rata-rata itu X. uh, X rata-rata itu contoh pada IPK alumni, yaitu didapatkan rata-rata IPK sekitar 3,53 dengan cara jumlah seluruh IPK dibagi jumlah alumni yang mengisi. Maka didapat nilai 3,53. Sebenarnya itu median. Median merupakan ukuran terpusat yang letaknya berada tepat di tengah-tengah sekelompok data. Median akan dibagi jumlah data yang sama dari sebelah kiri median dan di sebelah kanan median. Median disimbolkan sama dengan NE. Nilai data dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Contohnya karena datanya ganjil 87, maka posisi median itu 87 ditambah 1 dibagi 2 itu data ke 44. Maka data ke 44 dari responden itu 3,55. Selanjutnya ada modus. Modus adalah data yang memiliki frekuensi terbesar atau data yang paling sering muncul dari sekelompok data. Ada kemungkinan sekelompok data tidak memiliki modus. Ada kemungkinan modus terdapat satu buah dan ada kemungkinan modus terdapat lebih dari satu buah. Pada IPK alumni, modus yang didapat itu 3,46, 3,54, 3,63, dan 3,69. Artinya distribusi IPK alumni bersifat
multimodal, memiliki lebih dari satu modus. Dan keempat nilai tersebut adalah yang paling sering muncul di antara 87 responden yang mengisi. Oh, itu sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.